Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Zulmi Rustikarini SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan bahan pembelajaran matematika dan teman-teman yang saya sayangi. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang lingkungan sebagai sumber belajar. Kelompok kami beranggotakan yang pertama saya sendiri, Bella Apriliana Rahayu, NIM 1301118A005, dan Dwi Retno Melati, NIM 1301118A009. Yang pertama yaitu pengertian lingkungan sebagai sumber belajar. Lingkungan merupakan sumber belajar yang kaya dan menarik untuk siswa. Lingkungan manapun bisa menjadi tempat yang menyenangkan bagi siswa. Yang kedua yaitu pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar. Penggunaan sumber belajar merupakan komponen yang sangat penting dalam proses mengajar. Karena tanpa menggunakan sumber belajar, maka pesan yang tersampaikan dalam materi suatu pelajaran tidak akan diterima oleh siswa. Memanfaatkan lingkungan pada dasarnya itu menjelaskan konsep-konsep tertentu secara alami. Konsep pengetahuan yang dipahami peserta didik di dalam kelas tentunya akan semakin nyata apabila pendidik mengarahkan siswa untuk melihat konsep pengetahuan yang secara nyata ada pada lingkungan sekitar. Manfaat lingkungan sebagai sumber belajar yaitu yang pertama dapat mengatasi kebosanan dalam belajar. Nah, mengapa demikian? Karena jika siswa itu diajak belajar di luar ruangan atau di lingkungan sekitar, itu kan akan mengurangi kebosanannya. Jika hanya diajak belajar di dalam kelas, gitu kan hanya monoton, siswa akan cepat bosan. Nah, kemudian yang kedua, memberikan suasana yang berbeda bagi siswa. Nah, memberikan suasana yang berbeda itu guru buat variasi belajar antara di dalam ruangan dan di luar ruangan, akan memberikan suasana yang unik dan asyik bagi siswa. Kemudian yang ketiga yaitu siswa dapat belajar mandiri. Nah, dengan adanya belajar di luar kelas sesungguhnya memberikan kesempatan kepada siswa untuk mandiri. Mereka tidak akan tergantung kepada gurunya saja. Mereka akan menggali ilmu pengetahuan di lingkungannya. Jika anak itu mandiri kan tugas guru juga tidak semakin berat. Nah, yang keempat, memperluas wawasan berpikir. Dengan memanfaatkan lingkungan sekitarnya, itu akan memperluas wawasan berpikir siswa tentang alam, tentang sosial, dan lingkungan yang sesungguhnya. Kemudian yang nomor 5, meningkatkan prestasi belajar. Dengan adanya prestasi belajar, siswa akan dapat tingkatkan secara optimal bila memanfaatkan sumber belajar yang mendukung, termasuk lingkungan alam, sosial, dan budaya. Dan yang ketiga yaitu fungsi lingkungan sebagai sumber belajar. Fungsi lingkungan sebagai sumber belajar itu ada 3, yaitu fungsi psikologis, fungsi pedagogis, dan fungsi instruksional. Yang pertama, fungsi psikologis, fungsi yang berasal dari lingkungan yang menggunakan rangsangan terhadap hidup individu sehingga terjadi respon yang menunjukkan tingkah laku tertentu. Kemudian fungsi pedagogis, yaitu lingkungan memberikan pengaruh-pengaruh yang bersifat mendidik, khususnya lingkungan yang sengaja disiapkan sebagai suatu lembaga pendidikan. Dan yang ketiga yaitu fungsi instruksional. Fungsi instruksional suatu lingkungan pembelajaran yang dirancang secara khusus. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Dwi Retno. Materi yang selanjutnya yaitu sasaran pendayagunaan sumber belajar. Untuk dapat menggunakan sumber belajar secara optimal perlu dipertimbangkan sasaran dari pendayagunaan sumber belajar tersebut. Dilihat dari sasarannya ada 3 yaitu indera manusia. Indera manusia dilihat dari sasarannya yaitu penglihatan, pendengaran, dan perabaan.
Terus yang kedua, jasmani manusia. Jasmani manusia dari gerakan-gerakan yang diperoleh dari manusia itu sendiri. Yang ketiga ada domain belajar. Domain belajar ada 3, yaitu kognitif, afektif, psikomotorik. Atas dasar sasaran tersebut dapat dipilih jenis dan sumber belajar yang mana yang cocok untuk dikembangkan. Selanjutnya yaitu macam-macam pengoptimalan sumber belajar. Macam-macam pengoptimalan sumber belajar itu ada 4. Yang pertama yaitu menurut format kelas atau organisasi kelas. Ada 3 macam organisasi kelas, yaitu kelas besar, kelas kecil, dan individual. Pendayagunaan atas dasar pertimbangan organisasi kelas tersebut berakibat pada pemilihan sumber belajar. Misalnya monitor yang berukuran 14 inch sulit kalau dilihat oleh kelas besar. Yang kedua yaitu menurut pemakaiannya. Selain dibedakan menurut bentuk sistem pendidikannya, formal dan non-formal, juga dibedakan pendidikan biasa dan luar biasa. Pendayagunaan sumber belajar untuk pendidikan luar biasa memiliki ciri tertentu, bahkan karena keterbatasan indera yang mereka miliki akan berbeda juga macam sumber belajarnya. Yang ketiga yaitu menurut sifat atau bentuk sistem pendidikan. Bentuk sistem pendidikan ada 2 macam, yaitu pendidikan formal dan pendidikan non-formal. Sumber belajar untuk pendidikan formal tidak jauh berbeda dengan pendidikan non-formal. Perbedaannya hanya terletak pada sasaran didiknya, yaitu memiliki ciri-ciri yang berbeda. Yang keempat, menurut sistem penyebarannya. Sistem penyebaran yang dimaksud di sini adalah sistem penyebar luasan sumber belajar kepada pemakainya. Dengan kata lain, ini merupakan kegiatan yang mengusahakan terjadinya kontak antara pemakai dengan sumber belajar yang diperlukan. Sistem ini perlu didukung komponen lain seperti logistik. Yang terakhir yaitu macam-macam pengoptimalan sumber belajar. Strategi untuk mengoptimalkan sumber belajar ada 3, yaitu yang pertama dasar-dasar strategi, yang kedua macam-macam strategi, yang ketiga langkah-langkah strategi. Yang pertama, dasar-dasar strategi. Sebagai dasar strategi pendayagunaan sumber belajar adalah pola-pola pembelajaran yang digunakan. Pola-pola pembelajaran antara lain pola tradisional, pola guru dibantu alat peraga, pola guru dan media, pola dengan media. Yang kedua ada macam-macam strategi. Ada 3 macam strategi pengoptimalan sumber belajar, yaitu yang pertama demonstrasi atau memberi contoh cara mendayagunakan sumber belajar. Yang kedua melakukan sendiri dengan pedoman atau petunjuk yang ada. Yang ketiga melakukan eksperimen, penelitian atau survei. Yang terakhir ada langkah-langkah strategi. Ada 5 langkah strategi yang dapat ditempuh dalam mengoptimalkan sumber belajar, yaitu melihat kebutuhan akan sumber belajar tertentu, yang kedua menyusun program, yang ketiga memperkenalkan sumber belajar, yang keempat melaksanakan, dan yang kelima atau terakhir ini evaluasi. Cukup sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan yang kami sengaja maupun yang kami tidak sengaja, kami mohon untuk dimaafkan. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab melalui si Pauline. Teman-teman tidak hanya bertanya namun juga bisa membantu untuk menjawabnya.